Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang sosial dan pajak. Saya Afif Masuryo. Pertama, saya akan menjelaskan tentang implementasi dan aktualisasi secara umum. Implementasi itu merupakan tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapannya dilakukan sesuai rencana yang telah dibuat. Dan aktualisasi adalah sebuah proses yang membuat segala tindakan atau sesuatu yang akan dilakukan menjadi sebuah kenyataan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Nilai-nilai tersebut akan mengantarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai tersebut akan berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita apabila nilai itu diterapkan atau diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijaga kelestariannya karena mengandung nilai-nilai positif bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa contoh pendekatan yang perlu dilakukan. Yang pertama pendekatan ontologis. Pendekatan ontologis ini bersifat intrinsif dan ekstrinsif. Untuk pendekatan ontologis bersifat intrinsif itu karena nilai-nilai Pancasila berwujud filsafati. Keseluruhan nilai dasarnya itu sistematis dan rasional. Dan mengapa bersifat instinktif juga? Karena instinktif artinya praktis dan menjadikan itu berupa pandangan hidup. Dalamnya mengandung sistem nilai juga, sistem nilai kebenaran yang diyakini merupakan kedaulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Lalu pendekatan kedua itu adalah pendekatan epistemologis. Pendekatan epistemologis ini memberikan dasar-dasar pemikiran bahwa dasar bagi berdirinya suatu negara Indonesia merdeka haruslah digali dari dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan tujuh nilai yang dimiliki. Diyakini kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dari sejak awal kelahirannya. Lalu yang terakhir ada pendekatan aksiologis. Pendekatan aksiologis ini memberikan dasar-dasar pertimbangan normatif tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental negara atau yang bisa disebut dengan Stat Fundamental Norm, yang merupakan cita hukum atau Rectide Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama saya Ulia Putri Wantoro. Di sini saya akan membahas tentang bentuk perwujudan Pancasila. Dalam perwujudan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter bangsa, memang belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pada hakikatnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh merupakan bentuk nyata untuk mencapai tujuan suatu bangsa. Pendidikan Pancasila sendiri merupakan upaya untuk menanam pribadi yang bermoral dan berwawasan luas untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada zaman reformasi saat ini, mengimplementasikan Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang selama ini diperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan dan tujuan bangsa.
Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada keharusan moral, yang kedua ada subjektif, yang ketiga ada ketaatan moral, yang keempat ada kesadaran moral, yang kelima ada internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, yang keenam ada proses pembentukan kepribadian Pancasila, yang ketujuh ada implementasi nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama ada aktualisasi Pancasila secara subjektif dan objektif. Kalau objektif itu realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya itu adalah dalam penyelenggaraan kenegaraan maupun tertib hukum di Indonesia, asas politik dan tujuan negara, dan serta pelaksanaan konkretnya didasarkan pada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Dan yang kedua itu ada aktualisasi Pancasila secara subjektif, yang artinya realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi subjektif ini lebih penting dari aktualisasi objektif karena aktualisasi Pancasila yang subjektif merupakan kunci keberhasilan aktualisasi Pancasila secara objektif. Nama saya Misal Agatha Triksi. Saya akan membahas bahasan mengenai implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam bidang sosial dan pajak. Yang pertama, saya akan membahas implementasi dan aktualisasi dalam bidang sosial. Bidang sosial sendiri yang kita tahu adalah bidang mengenai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Dan biasanya tidak terlepas dari yang namanya budaya. Oleh karena itu, banyak orang yang menyebutnya bidang sosial budaya. Untuk implementasi dan aktualisasi dalam bidang sosial budaya, kita perlu namanya Pancasila. Pancasila merupakan paradigma atau dasar dari sebuah implementasi dan aktualisasi dalam pengembangan sosial budaya itu sendiri. Paradigma pengembangan ini merupakan suatu dasar yang menjadi nilai dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebenarnya dalam bidang sosial ini Pancasila lebih menjerumus ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana terdapat nilai humanistik, yaitu kemanusiaan. Namun secara keseluruhan dalam bidang sosial kita memerlukan kelima Pancasila itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan sosial budaya, kita memerlukan Pancasila yang menjadi sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial dan budaya, dan menjadi kerangka kesadaran setiap rakyat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan sosial, tetap mengutamakan nilai dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang menunjukkan belum terlaksananya implementasi dan aktualisasi atau bentuk merealisasikan Pancasila yang belum terlaksana secara maksimal, khususnya di Indonesia. Karena meskipun di Indonesia ini sudah memiliki dasar dalam melakukan kegiatan seperti Pancasila, namun tidak semua orang ingin menggunakan nilai dasar Pancasila itu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu muncullah kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Yang pertama itu prostitusi, yang kedua ada free sex, yang ketiga kriminalitas. Kriminalitas ini sendiri tidak memandang umur. Bahkan sekarang anak SMA saja sudah banyak yang melakukan kriminalitas, yang meskipun tidak terlihat di media massa, namun memang kriminalitas ini terlihat seperti sudah biasa di kalangan rakyat Indonesia. Lalu yang keempat ada tawuran. Yang kelima ada demonstrasi atau unjuk rasa. Seperti yang kita tahu, kemarin baru saja terjadi demonstrasi mengenai rancangan undang-undang Cipta Kerja. Nah, sebenarnya demonstrasi atau unjuk rasa ini bersifat positif jika tetap menjalankannya dengan sikap demokrasi dan tetap memandang nilai-nilai Pancasila dan melakukannya dengan santun, bahkan menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa merusak sarana prasarana negara, yang malah akhirnya menjadi sifat yang negatif dan membawa kerugian bagi negara Indonesia. Selanjutnya,
saya akan membahas mengenai implementasi dan aktualisasi dalam bidang pajak. Pajak adalah pungutan sebagian kecil dari penghasilan kita sebagai rakyat Indonesia. Bagi yang sudah memiliki penghasilan, terlebih lagi yang sudah memiliki badan usaha, sudah sewajibnya membayar pungutan pajak itu sendiri. Sehingga banyak anggapan bahwa pungutan pajak ini merupakan kewajiban dari warga negara. Namun sebenarnya pajak ini bukan hanya kewajiban, melainkan hak. Kenapa kita bisa sebut itu hak? Karena nggak semua orang turut andil dalam memberikan kontribusi pajak ini. Padahal fungsinya pajak kan untuk meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang nantinya fasilitas itu juga akan dirasakan oleh semua orang di Indonesia. Nah, kalau kita ingin membahas satu dari sila Pancasila, dalam bidang pajak ini lebih menjerumus ke sila kelima, yang menjadi implementasi langsung dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebenarnya semua nilai-nilai itu secara semata, semua nilai-nilai dari Pancasila juga turut andil dalam implementasinya. Pajak merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi instrumen atau alat dalam kegotong royongan masyarakat sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebaiknya sebagai rakyat Indonesia menjalani implementasi dan aktualisasi dengan membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adrian dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan upaya mengembangkan implementasi dan aktualisasi Pancasila. Upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan Pancasila dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara pertama-tama perlu didasari oleh pemahaman terhadap maksud dan tujuannya, selanjutnya apa dan bagaimana implementasi tersebut diselenggarakan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana cara yang sebaiknya diterapkan, serta bentuk kelembagaan yang diperlukan. Maksud dan tujuan implementasi dan aktualisasi Pancasila. Maksud implementasi dan aktualisasi Pancasila yang pertama, mengembangkan pola pikir dan pola tindak berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kelima, mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila. Yang keenam, mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik. Yang ketujuh, mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perkembangan zaman tentang Pancasila tanpa meninggalkan jati dirinya. Lalu ada tujuan implementasi dan aktualisasi Pancasila. Yang pertama, masyarakat memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masyarakat memiliki keyakinan akan ketangguhan, ketetapan, dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, masyarakat memiliki pemahaman, kemampuan mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran implementasi dan aktualisasi. Berdasarkan kesepakatan bangsa, Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka konsekuensinya setiap warga negara harus memahami
dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pada dasarnya, setiap warga negara telah memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan latar belakang pemahaman dan pendidikan masing-masing. Demi efektivitas dan efisiensi, perlu dipilih kelompok sasaran yang strategis yang mempunyai dampak ganda atau multiplier efek yang tinggi, antara lain elit politik, insan pers, anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif, pusat dan daerah, tokoh agama, pendidikan, cendekiawan, pemuda, wanita, adat dan masyarakat, serta pengusaha dengan harapan agar mereka menjadi teladan dalam mengimplementasikan Pancasila. Sasaran berikutnya baru masyarakat secara luas. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.